Menurut saya nanti koran pun akan menemukan jalannya sendiri, Mas. Jalannya sendiri. Dan yang akan hidup mungkin bisa dihitung lah nanti siapa saja. Dan Japos Group Brother Semarang akan hidup. Ada fenomena bahwa pengiklan-pengiklan besar ya itu kembali lagi ke koran. Oh ya? Iya, kembali lagi ke koran. Otomotif itu kembali lagi ke koran. Jam-jam branded kembali lagi ke koran. Artinya sebuah koran bukan karena zamannya, karena orang-orangnya itu sendiri. Karena orang-orangnya gitu yang nggak optimis itu. Sobat, jumpa lagi dengan saya NHS Nurhil Sardini. Saya akan sapa kawan saya yang lama tidak bersua puluhan tahun ya. Berapa tahun? Berapa tahun? Mas NHS Iskandar SS. SS itu apaan sih? Sarjana Sastra. Alhamdulillah. Sarjana sosial ya. Iya, kadang sarjana sentat sih orang. Gimana kabar Mas? Baik Mas NHS. Ini kan gimana? Baik ya. Alhamdulillah pangestunya. Ya udah lama terus balik ke sini. 10 tahun ya. 10 tahun lebih. Lebih. Kita nggak ketemu 10 orang tahun. kita ini kan dulu kuliah bareng ya. Ya, Di Jawa Pos Institut Pro Otonomi. Ya. Kayaknya udah jadi legenda aja ya. Ya. Tapi memang banyak alumninya di situ loh. Banyak Mas. Itu mantan ketua KPU itu Hari Budiman. Ketua CPP. Kang Dadang. CPP. Iya. Dadang di mana sekarang Mas? Di Ombudsman yang terakhir. Ombudsman. Nggak tahu lah sekarang deh. Iya. Kayaknya udah 2 periode sekarang deh. Karena di situ dulu Ombudsman ada ya. Ombudsman. Saya dengar juga begitu. Banyak kemajuan ya di bawah dia. Sama kawan saya namanya Alam Shah Saragi itu. Ya. Ya itu memang kuat. Dan memang itu konsepnya kuat. Betul. Saya rasa pengaruh Jawa Pos Institut Pro Otonomi kuat sekali. Itu tahun berapa itu ya? 2005 Bu ya. 2005. 2005 mungkin ya. Sampai menjelang sampai 2007. 2007 ya. Aku mundur karena aku jadi ketua Bawaslu. Ya. Kalau enggak kayaknya masih aja di situ. Masih ya. Waktu itu kan salah satu pemenangnya Pak Jokowi. Oh iya benar. Waktu masih jadi wali kota. Saya masih ingat. Kami ya beberapa tim kan menghadap beliau. Betul. Tahu gitu jadi presiden kita minta nomor kontaknya ya. Betul Bang. Kita jadi tim staf ahli lah ya. Iya. Atau staf yang diahli-ahlikan lah. Kalau staf ahli itu kan masih kan baunya nih bau formal. Minimal komisaris lah. Kayaknya dapat lah kita itu. Kayaknya kita dapat deh. Cuma sayang ya nggak nyangka ya. Nggak nyangka beliau akan jadi Nggak presiden waktu nyangka. itu kan. Ya. Tapi benar-benar nggak nyangka. Dulu itu kan kita suka-suka aja datang ke ruangannya. Iya, betul. Dari CPP, Mas NS, oke, gitu masuk aja gitu. Aku, Pak San, Mas Mul gitu, lalu Pak Anang. Panang. Nah, itu kan manajer ya. Sekarang di Surabaya Panang. Balik kampus. Balik kampung ya. Ngurusi TV. Jadi kalau gitu gini Mas Is, kalau kita ketemu sama orang jadi ketua RT, RW, kepala kelurahan, kecamatan, bupati, wali kota, jangan anggap remeh. Betul. Siapa tahu dia nantinya jadi presiden. Itu dia. Betul. Siapa tahu minimal lah ya Jangan pernah menganggap remeh siapapun. Ya. Gitu. Sebenarnya nggak menyepelekan. Ya. Cuma biasa aja gitu loh. Betul. Tapi memang fenomenal banget tuh. Tapi juga di 2004 itu Mas, aku dikasih tahu sama kawan lingkaran dalam Pak Jokowi, namanya Eko Sulistyo itu, ketua KPU Solo. Iya. Dan aku diundang dia jadi pembicara evaluasi di Hotel Shahid Kusumo, hotel yang paling asli kan punyanya grup Shahid. Dia kasih tahu di situ ada kawan saya, lalu Bu Hetiva yang sekarang jadi anggota DPR RI, ya kan? Dia bilang, Mas mau gabung nggak dalam sekondan ini gitu kira-kira? Ya. Ya kan? Tahun 2004 akhir loh itu. Berarti waktu itu sudah mulai ada udah dirancang aku rasa, dirancang. Ya kan? Ya. Jadi rutenya ini, jadi Pak Jokowi akan kita promosikan kata kawan kita ini, ya kan?
ke Gubernur Jawa Gubernur Tengah. Jawa. Gubernur Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah. Jawa Tengah. Lalu ke Presiden. Rutenya seperti awalnya seperti itu. Iya. Polanya tiru sama Ahmadinejad, wali kota Teheran. Ya, ya. Meroket gitu loh. Ya kan? Itu. Dan memang aku nyesel juga kenapa nggak mau. Kenapa nggak mau ikut kan? Kalau begini ceritanya gitu. Iya, loh. iya, iya. Tapi rupanya saya bisa jadi kalau ikut sudah jadi Menteri Dalam Negeri, Pak. aku rasa, Mas. Aku rasa. Paling parah komisaris lah. Paling parah itu. Paling meleset-melesetnya komisaris. Komisaris. Dan di suatu waktu juga saya kantor loh. Gara-gara kenal dengan Pak Jokowi. Iya, iya. Kawan saya, senior saya sih, Pak Andrinov. Minta nomor teleponnya Pak Jokowi. Waktu itu ya. Dan nggak nyangka juga. Aku pikir ya dia minta nomor, aku kasih aja. Ya sudah kalau gitu. Rupanya ceritanya seperti sekarang. Tuhan itu kalau sudah kasih kun fayakun, tidak ada yang bisa menolak. Ya minimal kita memfasilitasi atau menghubungkan orang-orang gitu. Iya kan, kita tahu sendiri banyak peran lah. Iya, itu tadi kuncinya separah-parahnya kita komisaris lah. BUMN-nya nggak kredibel sekalipun masih lumayan lah. Jadi daripada hidup kan. Jadi PNS, wartawan, mau dibilang wartawan ya wartawan, ya kan? Iya, iya, iya. Mau enggak ya memang wartawan gitu. Gitu Mas Is. Siap Mas. Mas NHS luar biasa. Masih di situ, Masih. di tempatnya Jawa Pos. Masih Mas di Jawa Pos ada Semarang dari tahun 2000 sampai sekarang. Apa di jabatan sekarang? General Manager, Mas. Bukan, main. Itu tapi sebenarnya saya sudah pensiun. Oh. Pensiun tahun 2021. Kemudian ya dikaryakan lah istilahnya kan. Karena di Jawa Pos Group itu kan 50 tahun harus pensiun. 50 tahun? 50 tahun harus cepet deh. Ya. Padahal masa produktif loh itu. Ya, tapi masa aturan perusahaan saat itu masih 50 tahun. Nggak tahu kalau saya dengar sekarang mungkin sudah 56 ya, 56 diperpanjang 56. Tapi pada saat saya di situ 50 tahun harus pensiun. Tapi pendirinya kan udah nggak di situ. Pak Dahlan. Ya, Pak Dahlan sudah mungkin lebih banyak urusan di luar. Bukan mungkin memang bikin Gitu ya? Itu. Pak NHS malah lebih tahu. Iya, saya tahu ya. Karena ada wartawannya juga pernah menghadap kantor saya di Jakarta. Gitu ya. Dan kan banyak itu alumni-alumni Jawa Pos. Seperti politisi Partai Demokrat. Ramadan Pohan. Kan dulu di Amerika. Di Washington kan. Pas aku di Komisi 2, pas aku di Bawaslu, Ketua Bawaslu, beliau kan salah satu anggota Komisi 2. Oh gitu. AA dari Demokrat kan kemudian jadi Dubes deh kalau nggak salah ya. Iya, iya. Lalu Pak Masum. Pak Masum. Itu geng Jawa Pos kita bikin juga di Jakarta itu. Iya, iya. Paling nggak pemberitaan nggak minir lah. ada satu kawan kita itu Mas Tomo. Mas Tomo ya. Mas Tom, ya kan, sering kantor saya. Mas, ini beritakan, ya kan. Ini pasang iklan resmi maklumat putusan DKPP, bayarnya nanti belakangan. Ya. Begitu lama nggak dibayar-bayar, masa sama kawan begitu. Tapi akhirnya dibayar nggak itu? Dibayar. Oh. Cuma kan siklus anggaran pemerintah kan sekitar Maret baru jalan. Iyalah, 3 bulan itu paling cepat. Enggak dong, itu kan bisnis kok. Iya, orang itu juga resmi. Iya. Cuma kan guyonnya begitu. Ada naki-naki kan. Ntar dulu kenapa sih? Aku nggak bakal lari, ada SK Presiden juga. Nah, itu ada manfaatnya. Jawa Pos bukankah sekarang sudah nggak satu dalam korporat yang besar, radar-radar? Ya, sekarang masih. Radarnya masih banyak. Masih banyak. Tapi manajemennya sudah berubah, udah beda kan? Ya kalau radar-radar itu kan ada manajemen sendiri. Seperti radar Semarang itu PT-nya Semarang Intermedia Pers. Enggak nginduk ke Surabaya? Ya holdingnya masih tetap di Surabaya. Holding kan. Holding dia ada PT-PT sendiri radar-radar. Nah, kita manajemen sendiri. Tapi kalau triwulan ya tetap harus dikoordinat
dikoordinasi oleh Holding. Saya pernah bicara di forum Pemret itu, banyak banget itu, ada 300-an se-Indonesia. Ya. Masih juga ada? Saya kurang tahu ya. Terakhir saya dulu pernah ikut forum Pemret waktu saya masih jadi Pemret. Ketika itu baru terbentuk dan itu dilakukan di Bali. Waktu presidennya Pak SBY. SBY yang pertama. Yang pertama. Iya. Itu saya ikut yang pertama. Saya nggak tahu kelanjutannya seperti apa. Waktu itu sempat disorot kan karena salah satu goodie bag itu kan isinya kondom gitu loh. Iya, itu. Gitu ya. Kok kondom ada di situ? Nah, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sebetulnya. Apa salahnya? Karena salah satu sponsornya di BUMN itu kan memproduksi kondom itu, jadi dia pengen memberikan ya cindera mata seperti itulah. Ya nggak masalah. Ini emang nggak salah. Kan cuma ada yang nulis di, kalau nggak salah di online lah. Biasa. Yang itu. justru bukan esensinya tapi yang ditulis. Masyarakat kita itu sok moralis kadang-kadang. Gitu ya, betul. Moralis. Misalnya perlakuan terhadap lokalisasi misalnya. Ya. Semuanya kan mau ditutup. Tapi tidak mempertimbangkan justru mudaratnya lebih besar menurut saya. Ya siapa sih yang mau jadi bekerja di PSK, tempat itu ya. Tapi kan dalam konteks kita sosial nggak bisa kan. Moral iya. Ya. Tapi moralitas kita sebagai pemangku sosial yang punya seharusnya kepedulian juga harus melihat sesuatu yang jernih. Betul. Saya setuju kayak pikiran Pak Ali Sadikin itu, gubernur DKI. Justru dilokalisasi. Justru itu. Ya, dilembagakan istilahnya. Tapi kan sekarang juga semua itu dibubarkan. Dibubarkan kan? Itu tapi mungkin melihat era sekarang kan era medsos ya. Saya pikir toh mereka yang di lokalisasi juga dia marketingnya itu biasanya sendiri-sendiri. Ya, manajemennya sendiri. Manajemen jari sendiri. Kan? Iya, jadi mereka sudah makin maju gitu loh. Tidak hanya menggantungkan, kalau di lokalisasi kan mungkin hanya menggantungkan mami kan, mami atau papi. Iya. Mereka langsung kayak bisa di aplikasi biru gitu. E-prostitution. Kalau dulu kan lagunya Iwan Fals itu. Betul. Berbatang-batang Tuhan belum datang. Kan di sana itu di Johar kan banyak itu kelas-kelas kresek gitu ya. Ya sekarang kan mereka tinggal ke hotel, kemudian buka berapa hari, mereka menawarkan di aplikasi, buka praktek gitu. Di situ malah lebih safety dan keuntungannya mungkin lebih besar karena tidak tidak dipotong oleh manajemen lah. Mata rantai juga banyak ya. Manajemen pelendiran lah gitu. Sama kan usaha korporatnya kan, betul. Membayar gedungnya pasti ada listriknya, adminnya, ya kan, lalu penjemputannya, ya kan. Dan itu yang membuat prostitusi di Semarang kan runtuh secara resmi. Kalau masih kan hafal tempat-tempat di mana. Tapi memang jangan dibuka di sini. Wartawan mana ada yang takut istri saya nonton. Iya, makanya ini jangan usah dikasih tahu. Ya wartawan itu kan harus bisa kemana-mana Mas. Bahwa kemudian tahu lokalisasi, tahu prostitusi, ya mungkin dia biasa meliput di sana, itu kan bukan berarti dia pemain seperti itu. Ya, dulu saya pernah Mas NAS ada satu wartawan baru yang kemudian saya tugasi untuk melakukan liputan di waktu itu masih Sunan Kuning ya. Sunan Kuning, dia menolak. Alasan? Ya, alasan agama, alasan moralitas. Hari itu juga saya keluarkan itu. Begitu? Iya Mas, nggak boleh kita harus menjudge bahwa ini tidak sesuai apa. Ini tugas, ini fakta, ini realita di lapangan. Terus protes? Ya karena dia masih magang kan belum terjadi. Alasannya apa? Alasannya tidak sesuai dengan hati nurani bahwa itu
sesuatu yang dilarang oleh agama gitu. Gitu. Iya, tapi kan bahwa itu kan fakta ya, fakta yang ada di masyarakat kita ada lokalisasi. Dan itu harus diliput gitu. Jangan nolak. Dia menolak. Masa bos ditentang ya? Ya enggak juga. Karena kalau dia sudah mendikotomi seperti ini, jadi nanti kedepannya tidak bagus. Karena kan wartawan harus bisa meliput semuanya, teman. Meliput kriminalitas, pelacuran, korupsi dan sebagainya. Urusan sikap kan beda. Iya. Kan kita tidak bisa mengadili sikap. Informasi itu bukan menyampaikan sikap, menyampaikan fakta. Fakta. Kalau dalam sosiologi itu istilahnya agama itu bukan dalam konteks fikih. Betul, betul. Orang nggak sholat ada larangannya, ada segala macam, ada kewajiban, ada larangan. Tapi agama sebagai fenomena sosial, sebagai sistem budaya. Betul. Ya kan? Nah kawan kita ini ya nggak pas lah. Ya. Ya kan? Ya mungkin dia pasnya di media tertentu lah, Mas. Bukan, dia tepatnya FPI, jadi anggota FPI. HTI gitu loh. Iya kan? Jangan begitu kan. Lah ya gimana? Kan ya artinya kan memang wartawan itu memotret semua ini tuh, Mas. Fakta. Tidak boleh dia tapi ya sudahlah, dia punya keyakinan ya, gitu. punya keyakinan sendiri. Yang salah kan jenengan berarti. Iya. Salah rekrutmen. Orang udah kayak gitu kok. Jadi setelah itu tak tanya, mau nggak liputan di lokalisasi kan? Gitu. Nah kalau gitu suruh lokalisasi, lu suruh liputan aja di masjid besar, MACT gitu. Yang jelas yang salah berarti. Betul. Salah menempatkan orang ya. Iya. Salah pertama, salah rekrutmen. Pendaftarannya itu nggak ditulis sih. Anda siap diterjunkan, ya biasanya kan under pressure. Iya. Siap diterjunkan di masjid, ya kan. Tapi saat bersamaan juga pengliput majelis taklim, betul. Lalu juga lokalisasi, ya itu juga kan nggak rinci. Harus rinci berarti. Harus rinci. Lah orang kepada itu kan harus rinci. Ya salahnya kan nggak rinci. Makanya aku sebut salah rekrutmen. Berarti saya yang salah. Salah. Berarti dia harus saya rekrut lagi. Harusnya edisi tobat. Karena duluan pernah ada, ya mungkin sekarang ada ya, majalah apa ya, Hidayah ya. Al-Hidayah. Mungkin dia pasnya di situ. Lah ya di situ. Sapili. Al-Muslimun. Betul. Iya kan? Itu pas. Ya itu tadi yang sekali lagi waktu jenengan mengumumkan rekrutmen itu nggak rinci. Ini saya evaluasi ini. Iya evaluasi. Nanti kalau ada rekrutmen wartawan. Setelah ketemu Pak Endas ini harus saya evaluasi. Lah rekrutmen wartawan. Iya kan? Karena kita nggak mungkin lah. Kan sekali lagi kebenaran itu bukan di judgment. Ya. Kebenaran itu berdasarkan evolusi menurut saya. Ya. Kebenaran itu bisa dicari dengan fakta dan biarlah pembaca menyimpulkan, menyimpulkan lalu sikap gitu. Tapi masa-masa media seperti itu udah hilang. Situasi di kantor juga beda ya, Mas Is. Iya. Artinya kan kumpul. Dulu kan aku ke redaksi ya, redaksi Jawa Pos, ya Suara Merdeka, Wawasan, banyak orang tuh. Ya kan? Sekarang nggak yakin deh. Ya gitu. Ya sekarang masih. Enggak, kalau kita bicara tentang Japos, Grup ya, Radar Semarang, itu kita masih. Jadi ketika pandemi awal itu banyak perusahaan gulung tikar, bukan gulung tikar, WFH, kerja di rumah. Oh yang awal-awal? Awal-awal, kita enggak, Mas. Kita hanya 1 minggu atau 2 minggu lah WFH. Itu pun wartawan nulis di rumah. Tapi setelah itu kita tetap ngantor. Normal ya? Penuh keyakinan, optimisme. Sekarang media kan harus optimis. Di tengah situasi seperti ini harus optimis. Sebenarnya nggak optimis. Apa boleh buat? Zaman paperless meruntuhkan tidak hanya media-media lokal, media internasional. Ya
faktanya, fenomenanya memang seperti itu, Mas. Tapi Jawa Group dengan radar-radarnya sampai sekarang masih eksis. Ya, buktinya masih eksis. Buktinya masih eksis dan kami masih laba juga, Mas. Masih laba. Iyalah, nggak mungkin lah. Ya, Mas Enas mungkin nggak pernah dengar wartawan radar, misalnya radar Semarang itu sampai nggak gajian, nggak pernah dengar. Nggak pernah dengarkan. Kalau tetangga sih sering kali dengar. Ya, saya nggak berani nyebut tetangga siapa. Ya, itu sih mismanagement. Ya, artinya memang. Artinya kan enggak karena kondisi zaman temuan IT tetap akan runtuh. Betul. Kalau mismanagement. Manajemen. Intinya di manajemen. Manajemen yang baik, kemudian kita tim solid, optimis, kita berinovasi, berkreasi, saya pikir nggak akan mati lah itu media cetak terutama ya. Dan faktanya masih jalan. Masih jalan. Saya justru heran dengan ya kematian media-media cetak ya, nasional dan the death of the people ya, banyak ya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya. Tapi intinya bahwa media itu harus kreatif, inovatif, dan orang-orangnya harus fokus, Mas. Tapi kalau orang-orangnya nggak fokus, ya di luar, pentasi ini, jabat sana, jabat sini, kemudian tidak fokus di perusahaannya, ya apa boleh buat kan? Kalau di kami nggak membatasi itu semua, Mas. Kuncinya tadi inovasi ya? Inovasi. Apa? Dan fokus itu tadi. Fokus itu gimana? Fokusnya ya orang-orangnya ya memang harus fokus memikirkan pekerjaannya itu, ya, redaksinya dan. Kalau mengembangkan juga inovasi dalam rangka tadi. Kita juga mengembangkan inovasi, kita hadir di online, kan? Hadir di online, radarsemarang.id, medsos juga kita hadir, kan? Ya multi platform lah. Kalau kita hanya dicetak sekarang kan, kalau saya ngomong tidak berpengaruh berarti saya tidak jujur. Ya pengaruh pasti. Oplah pasti pengaruh. Pastilah. Karena ya, faktanya kan? juga Faktanya seperti ya. itu kan. Tapi bahwa ya kan meruntuhkan segala sesuatu enggak juga. Enggak juga. Karena gini, menurut saya nanti koran pun akan menemukan jalannya sendiri, Mas. Jalannya sendiri. Dan yang akan hidup mungkin bisa dihitung lah nanti siapa saja. Dan Jawa Group Radar Semarang akan hidup. Selama-lamanya? Selama-lamanya, Mas. Itu kan nyatanya juga ada e-book. Ada juga yang nggak betah kalau baca buku pakai e-book. Betul. Maunya kalau ada di jenggreng ada buku baru. Masih orang masih ada yang justru masih suka dengan koran. Iya, karena dia pagi-pagi ngopi harus baca sesuatu, harus dipegang kayak gitu. Iya, lebih nikmat, lebih nyaman. Wali kota kita itu Bu Ita itu masih suka koran, Mas. Masih baca koran fisik, Mas. Ya? Iya, koran fisik gitu. Masih, Mas. Walaupun paling kan untuk anu kan bisa dibuka. Iya. Dan sekarang ada fenomena bahwa pengiklan-pengiklan besar ya itu kembali lagi ke koran. Oh ya? Iya, kembali lagi ke koran. Otomotif itu kembali lagi ke koran. Jam-jam branded kembali lagi ke koran. Karena kan kalau muncul di mana medsos atau apa, itu kan biasanya hanya muncul sak klebat itu loh, Mas. Orang jadi tidak fokus kan. Iya. Jadi scroll. Apalagi rumit lah. Iya. Dan ada juga nanti komentarnya macam-macam lah. Ini barang terlalu mahal dan sebagainya. Sebenarnya pasar yang pas ya orang-orang berkelas, yang branded ya. Iya. Dan akhirnya ya banyak kembali yang ke koran. Iya kan itu kan generasi pra-milenial ya. Iya. Kayak macam saya ini kan baby boomer lah aku rasa. Iya, masih juga baby boomer ya. Habis itu kan milenium ya, milenial ya. Habis itu generasi sekarang. Kita ini kan masih mengalami masa-masa radio transistor. Ya. Walaupun tidak pada zaman puncaknya ya. Pas declining kali ya. Nah, kita lahir kan gitu. Kita dididik oleh radio transistor. TV yang ada cuma TVRI. Ya kan gini, Mas, dulu ketika TV itu banyak bermunculan, TV swasta, TVRI, TPI, RCTI kan radio diprediksi wah nanti radio akan meruntuh. Tapi kenyataannya sampai sekarang enggak. Nyatanya Elsinta? Nyatanya Elsinta ya, radio berjaring, radio dengan konten Pro berita. FM Jakarta? Iya, artinya akan menemukan jalannya. Dan jalannya itu kan
banyak orang yang justru mendengarkan radio bukan di rumah, tapi di jalan. Macet. Jakarta. Itulah. Akhirnya muncul di radio yang menginformasikan tentang lalu lintas. Ya itu Mas, menemukan jalan. Nyatanya RRI juga nggak ditutup kan? Nggak ditutup. Berarti kan ada pendengar. Betul. Ya kan? Kompas masih, Jawa Pos masih, Tempo juga masih. Radar Semarang juga masih. Radar Semarang masih. Masih. Artinya kan sebenarnya ya itu tadi istilahnya menemukan jalannya sendiri. Ya, menemukan jalannya sendiri. Iya kan? Karena harus optimis, Mas. Kadang gitu gini, ada teman baik orang lama lah di koran, tapi nggak optimis dengan korannya. Saya juga heran, Mas. Dia bikin podcast kayak gini, nggak ngurusi korannya. Iya. Korannya diserahkan. Jadi matinya sebuah koran bukan karena zamannya, karena orang-orangnya itu sendiri. Karena orang-orangnya gitu yang nggak optimis itu. Iya. Dokumen-dokumen masih ditandatangani. Masih. Tidak seluruhnya pakai digital. Betul. Malah orang agak ragu kalau pakai digital kan. Iya. Artinya orang membaca pun ya membaca koran. Kadang-kadang orang yang mau efektif begitu bangun pagi, ya kan di depan itu udah ada banyak koran tumpukan, ke toilet sambil membaca, selesai gitu. Tetap saja ada orang-orang seperti itu. Kalau kita lihat misalnya di mana, di bengkel sembari dia nunggu mobilnya diperbaiki, ya kadang baca koran, majalah yang di situ. Artinya kan tetap ada yang membaca. Bahwa kemudian di era seperti ini yang membaca fisik lebih sedikit, ya memang perubahan konsumen, ya perubahan membaca ya. Seperti itu. Saya dengar juga di media Jepang, orang Jepang juga nggak gampang berubah ke digital loh. Fakta-fakta di pemandangan umum, kereta api, baca buku orang sana, baca koran, ya kan? Di Jepang justru cetaknya masih bertahan. Masih kuat. Di Jepang cetaknya masih. Walaupun ya tentu ada, ya ini kan anggap aja perkembangan zaman ya. Dengan mengikuti logika RRI, TVRI, nyatanya juga masih. Jadi nggak usah terlalu pesimis. Iya, optimis. Kalau apa ya tantangannya Mas untuk generasi pasca milenial ini? Kan ada generasi Z misalnya. Dia akan pasti loh tidak akrab dengan yang berbau kertas. Sebenarnya kalau membaca media, dia kayaknya tangan dia itu udah nggak bisa pegang kertas, nggak bisa pegang koran. Kalau Mas Is memandang itu? Iya, itu memang ada yang seperti itu, Mas. Makanya itu kan di Radar Semarang kan kita juga punya program kan ke sekolah-sekolah. Memang dalam rangka untuk membangkitkan literasi pelajar. Tingkat literasi ya. Tingkat literasi untuk membaca koran. Kita juga sudah mengantisipasi seperti itu. Bahwa mereka lebih familiar dengan gadget, membaca dengan handphone, dari handphone. Makanya itu kita sudah berusaha biar mereka itu juga lebih ramah untuk membaca koran. Kita punya program Mas, pelatihan jurnalistik ke sekolah-sekolah. Itu rekrutmen wartawan juga masih ada ya? Masih ada. Pertanyaan saya kok meremehkan sekali sih. Tendensi sini seolah-olah kok memandang sinis media. Soalnya aku mewakili perasaan begitu banyak orang terhadap soal ini. Tapi memang aku memikirkan juga, enggak juga Mas. Justru kita kalau rekrutmen banyak Mas yang masih mau daftar. Orang namanya buku juga masih diterbitkan. Masih. Itu kenapa dia nggak bangkrut tuh? Betul. Artinya tetap saja ada jalan. Yang jalan itu bagi orang yang pesimis tetap aja. Ya, betul Mas. Iya kan? Intinya optimis. Iya. Selalu ada jalan lah. Orang Tuhan memberikan akal pikiran itu kan bagi mana manusia itu berpikir untuk berinovasi, berkreasi. Itu inovasi misalnya mengintegrasikan ya. Tadi kan ada TV. Iya, TV online dan cetak. Jadi sekarang Jawa Pos Group itu ya koran, online, televisi itu. Oke, Mas Is, thank you banget
Siap. Tidak terasa ini rupanya sudah 30 menit. Lebih. Oh, lebih. Berarti harus ditambah ini nanti. Kapan waktu. Siap. Thank you atas kedatangannya. Makasih Mas. Nyambung silaturahmi. Sukses selalu buat Mas. Amin. NS. Sukses juga Mas buat Mas. Siap. Sobat, Siap. kita akan sudahi kita akan sudahi bincang-bincang menarik dengan kawan yang sudah puluhan tahun tidak berjumpa. Sampai jumpa.